Isinya apa ini? Aduh, kok loadingnya lamanya. Ini apa, Bapak isi apa ini? Sebentar ya. Ini kan menugaskan peserta secara mandiri untuk membuat PowerPoint, rancangan aktualisasi. Bapak isi apa ini? Izin Pak, saya dimasukkan ke ini grup lagi, soalnya ini laptop so nyala. Oh, Bapak keliru upload ini. Ya. Oke, kalau itu Ibu Rilan saja. Ibu Rilan apa? PowerPoint. Iya Pak, punya saya PowerPoint Pak. Kan insert ininya. PowerPoint. Atau siap dan sebagai teman-teman. Maaf Pak, tidak jelas Ibu suaranya. Dilan siap? Ya? Tidak dengar suaranya? Iya Pak, dari tadi tapi sudah bagus. Oh. Iya, siapa yang siap? Bu Dilan siap presentasi? Maaf Pak, mau tanya juga. Tadi malam Iya. saya ada submit itu tugas, tapi saya lihat tadi tidak ada di situ. Oh, gitu. Iya Pak. Oh, yang ini tadi? Yang apa? PowerPoint, Bu Nindi? Yang PowerPoint, iya Pak. Jangan-jangan salah share, Bu. Salah masukkan. Oh, tunggu saya coba lihat Pak. Ada di bawahnya itu ada 2 orang masukkan itu di Kolabjal. Mungkin salah masuk 2 orang di sini, Bu. Bu Nindi. Oh iya Pak. Mungkin di sini saya buka ya. Oh iya mungkin Pak. Iya, Quran Pi dan Nindi. Oh. Oke. Ya. Mau dibukakan ya. Ya, siapa yang Ibu Rilan siap presentasi atau yang lain? Iya Pak, siap. Oke. Nah, ini ya. Ini Bu Nindi. Iya Pak. Oke. Betul Saya Pak. stop dulu. Iya Pak. Ya. Silakan Ibu Rilan. Sendiri ya, karena kalau presentasi kan sendiri.
Oke, silakan. Suaranya mute. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Metode Sistematika dalam Penyusunan Laporan Kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan latar belakang berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang uraian tugas dan fungsi tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pasal 15, tugas dan fungsi seksi operasi dan pengendalian, salah satunya adalah penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan di bidang operasional pengendalian. Berikut visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan. Visi, terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup memadai. Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua, dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut adalah gambaran OPD. Satuan Polisi Pamung Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamung Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran. Tujuan aktualisasi. Tujuan umum, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter dan menjadikan ASN yang smart. Tujuan khusus, menghasilkan sistem pelaporan yang baik dan benar. Manfaat aktualisasi. Manfaat yang diberikan dari aktualisasi ini adalah sebagai berikut. Bagi instansi, OPD bisa mengetahui perkembangan dan proses pelaksanaan kebijakan yang terjadi di lapangan dengan jelas. Bagi stakeholder, penerapan aktualisasi ini diharapkan agar seluruh stakeholder dapat mengetahui kendala yang terjadi di Satpol PP. Bagi penulis, aktualisasi ini diharapkan dapat menjadikan ASN yang profesional. Izin Pak, yang ini masih dijelaskan lagi Pak. Untuk Oke, nilai-nilai dasar. nggak usah. Baik Pak, lanjut. Kita masuk di identifikasi isu menggunakan tabel APKL. Di sini ada 4 isu yang saya angkat. Isu pertama yaitu kedisiplinan anggota yang mulai Dominan. dengan poin total 11. Untuk isu yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dengan pencapaian poin 11. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dengan total poin 10.
Untuk isu yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP dalam penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dengan total poin berjumlah 16 poin. Dengan begitu, isu yang saya angkat di rancangan aktualisasi kali ini adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP dalam penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan. Untuk mengidentifikasi sebab dari isu yang saya angkat, saya menggunakan tabel Fishbone. Berikut. Lanjut saja. Ya, Pak. Isu belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP dalam penyusunan laporan kebijakan. Akibat yang didapatkan, laporan yang didapatkan belum valid dan menghasilkan ketidakpastian hasil laporan. Sebab, poin main yaitu kurangnya pemahaman anggota akan cara pelaporan yang benar. Material, kurangnya referensi tentang sistematika pelaporan yang baik. Environment atau lingkungan, perbedaan persepsi tentang bentuk laporan, metode, kurangnya pembinaan dan sosialisasi. Alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide. Lanjut saja. Rencana kegiatan yang akan dilakukan saat aktualisasi. Kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan untuk pemaparan, kompeten, memberikan kinerja terbaik, kolaboratif, menggerakkan berbagai sumber daya. Tahapan kegiatan kedua, meminta saran dan rekomendasi kepada pimpinan dan mentor. Dengan nilai-nilai dasar, kolaboratif, saling terbuka dalam bekerja sama, berorientasi pelayanan, dapat diandalkan, dan akuntabel, yaitu konsisten. Ketiga, memaparkan rencana aktualisasi. Dengan nilai-nilai dasar kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak. Salah. Pak, ini keliru, maaf Pak. Kita balik. Tahapan kegiatan ketiga yang tadi Pak, sebenarnya keliru. Tahapan kegiatan untuk kegiatan satu yaitu meminta saran dan rekomendasi kepada pimpinan dan mentor. Nilai-nilai yang terkait yaitu kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, akuntabel, integritas, dan kompeten, yaitu meningkatkan kualitas. Keterkaitan dengan agenda. Ini rencana berapa? Rencana kegiatan satu, iya Pak. Oke. Nilai keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dan smart ASN, yaitu cakap dalam menggunakan teknologi. Kegiatan 2, mengumpulkan bahan yang akan digunakan saat sosialisasi. Tahapan pertama, mencari referensi tentang sistematika yang baik, pelaporan yang baik. Dengan keterkaitan nilai-nilai dasar kompeten, meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, adaptif, inovatif dan antusias, akuntabel, melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif.
Ya, Tahapan ini kedua, dibacakan ya Pak. dengan kompeten gitu saya. Oh iya Pak, baik Pak. Waktunya. Lanjut ya Pak. Iya. Tahapan kegiatan kedua mengumpulkan bahan sosialisasi seperti SOP dan peraturan-peraturan lainnya, juga memvalidasi bahan yang telah disiapkan. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, adaptif, akuntabel, dan kompeten. Tahapan ketiga, pembuatan kuesioner. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan ketiga, sosialisasi tentang sistematika pelaporan dan SOP. Tahapan pertama, menentukan waktu dan tempat serta narasumber. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar yaitu kompeten, adaptif, dan akuntabel. Tahapan kedua, menghubungi narasumber sekaligus menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan. Nilai-nilai yang terkandung adalah kolaboratif, loyal, dan kolaboratif dan loyal. Tahapan ketiga, menyusun susunan acara. Dengan keterkaitan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Tahapan kegiatan keempat, sosialisasi tentang sistematika pelaporan yang baik dan benar, juga SOP terkait tugas dan kompeten. Kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan keempat, melakukan evaluasi. Tahapan pertama, pengisian kuesioner mengenai sosialisasi tersebut. Nilai-nilai yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Tahapan kegiatan kedua, pengumpulan hasil pengisian kuesioner. Dengan nilai-nilai yang terkandung yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Tahapan ketiga, menentukan dan menetapkan model laporan yang akan diterapkan. Nilai-nilai yang terkandung akuntabel, harmonis, dan loyal. Tahapan kegiatan keempat, laporan hasil evaluasi. Nilai-nilai yang terkandung akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Pada kegiatan ini mengandung manajemen ASN dan smart ASN. Berikut adalah jadwal waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Oke, cukup Bu Rilan. Baik, terima Ya, kasih Pak. balik ke slide yang pertama. Ya. Oke, lanjut. Ini ya latar belakang. Ya, ini latar belakang. Ini adik-adik harus di judul dulu, judul. Nah, judul metode sistematika ya. Kenapa judul ini muncul ya? Kenapa judul ini muncul? Adik-adik harus tahu memberikan keterkaitan antara judul dengan agenda 3. Ya, enggak usah dijelaskan, tapi nanti kalau
ada yang menanyakan, maka Bapak Ibu menjelaskan. Judul ini terkait dengan yang pertama, analisis isu. Kenapa judul ini muncul? Karena berdasarkan analisis isu, metode inilah yang isu inilah yang dominan. Terkait dengan agenda 3, maka judul ini terkait dengan manajemen dan smart ASN. Tapi ini sebagai dasar kita untuk menguatkan ketika kita ditanya oleh penguji. Lanjut berikutnya. Langsung di latar belakang, Pak. Iya, ini apa ini? Tidak, Pak, itu hanya saya tambahkan, Pak. Kita dibaca lagi, yuk. Untuk pembuka sebelum latar belakang. Ya, enggak usah dibacakan lagi walaupun ini ada. Lanjut ke berikutnya. Karena tadi Bu Dilan 12 menit. 2 menit tadi. Ya, lanjut. Ya, latar belakang lebih ke substansi aktualisasinya. Kenapa aktualisasi ini dilakukan, karena apa, ya. Oke, lanjut. Ya, ini visi misi dibacakan adalah yang terkait dengan aktualisasinya kita. Jadi adik-adik tidak perlu membacakan semua. Yang terkait yang nomor berapa, itulah yang dibacakan, yang dijelaskan. Iya, Pak, baik. Oke, lanjut. Jadi yang misinya yang keberapa, yang kena nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1, menciptakan pemerintahan yang bersih. Nah, kemudian boleh dijelaskan di Satpol PP-nya untuk menjelaskan yang nomor 1 ini. Ya. Siap, Pak. Yang lain nggak usah dibaca lagi. Lanjut. Supaya waktunya pas 10 menit. Nah, tujuan, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya, manfaat ini bagi instansi, stakeholder, penulis, nggak usah dibacakan lagi, cuman disebut-sebutkan saja. Lanjut. Lanjut. Ini enggak usah dibacakan lagi, lanjut. Cukup dijelaskan ini nilai-nilai dasar ASN. Nah, ini yang tadi APKL. APKL hanya dibaca yang dominan. Dari analisis APKL, metode APKL, poin yang dominan adalah yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP dengan poin 16. Langsung ke berikutnya. Ya, ini tadi boleh dijelaskan. Main environment. Ini enggak usah dibaca. Ini alternatif pemecahan masalah, langsung lanjut. Ya, cukup dibaca judulnya saja. Oke, yang ini jadi untuk kegiatannya hanya dibacakan akuntabel, kompeten, kolaboratif. Keterkaitan dengan agenda 3 nanti dijelaskan secara detail di kegiatan inti. Coba kegiatan kedua, lanjut. Ini yang kegiatan kedua, mencari referensi. Nah, ini juga narasinya ini kan meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Oke, kena inovatif dan antusias melakukan pekerjaan dengan efektif
dan efisien. Ini sebaiknya ditambahkan ya adik-adik ya dengan menambahkan bahasa yang di sini. Meningkatkan kompetensi diri dengan mencari referensi. Inovatif, adaptif ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien dalam mencari referensi. Jadi bahasa-bahasa ini dikaitkan. Ya, misalnya ini kusiner, pembuatan kusiner misalnya kan, akuntabel. Saya bertanggung jawab dalam pembuatan kusiner sehingga orang paham dengan apa yang saya maksudkan, gitu ya. Kompeten, saya harus kompeten dalam membuat kusiner, ya, supaya mengetahui seberapa paham orang lain tentang materi saya, gitu ya. Ya, kolaboratif ya, di dalam membuat pelaporan saya harus berkolaboratif dengan tim pelaporan, dengan atasan ya. Oke. Nanti bahasanya ditambahkan bahasa operasional. Untuk kegiatan intinya kegiatan yang mana coba? Kegiatan sosialisasi. Nah, ini ketiga ini sosialisasi ya. Nanti di keempat tahapan ini, adik-adik pilih yang mana yang mau dijelaskan secara lengkap. Misalnya di sosialisasi ini sosialisasi tentang sistematika pelaporan. Nah, ini akuntabel, adaptif, dan kompeten ya. Ya, akuntabel saya harus jujur kan buat laporan ya sesuai aturannya. Adaptif di dalam ya pembuatan laporan dengan pembuatan laporan ini. Jadi dari keempat ini salah satu tahapan saja yang dijelaskan secara lengkap. Yang lainnya hanya kompeten, adaptif, akuntabel, kolaboratif, loyal. Ini. Tahap ketiga berorientasi pelayanan supaya waktunya pas. Nah, terkait dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ada salah satu yang dijelaskan secara lengkap. Oke. Untuk Bu Rilan, yang keempat kegiatannya. Evaluasi ya. Ya, oke. Saya pikir cukup Bu Rilan di stop share. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya. Silakan Ibu Farah ada di sini. Iya Pak, ada Pak. Ya. Ya, sesuai teman-teman yang mengumpulkan PowerPoint sesuai urutan upload di Kolabjarnya yang saya panggil nih. Ibu Rilan, Bu Farah, Pak Ibnu, Ibu Siti, Bu Desi, dan Pak Donald. Oh, kalau Ibu Nindi sama Pak Anpi di kamar sebelah kayaknya. Orang nggak mau yang rame-rame, maunya berdua di kamar sebelah ya. Sudah saya upload Pak di tempat yang sebenarnya. Oh, enggak apa-apa. Ini bercanda aja, Bapak. Iya, Pak. Ibu Farah kenapa? Tidak kenapa, Kayaknya Pak. atau saya yang Boleh, iya, tidak apa-apa Pak. Oh, ini.
Besok kan teman-teman sendiri yang Sudah kelihatan, Pak. silakan. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Oh iya. sudah. Iya. Kalau signalnya kurang bagus, videonya dimatikan, nggak apa-apa. Videonya Videonya Bu Farah dimatikan. Ya. Karena nayangkan PowerPoint dengan video nggak berat. Dengan videonya Bu Farah. Nanti kalau sudah selesai presentasi baru di-on-kan. baik, Pak. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sudah, Pak? Kedengaran, Pak? Iya, kelihatan. Iya, Pak. Ya, baik. Dengan judul Optimalisasi Penyuluhan dan Konseling Gizi Berbasis Digital pada Balita Stunting di Posyandu Wilayah Kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangku Utara. Pak. Latar belakangnya dilandasi oleh yang pertama keputusan Kepala LAN Lembaga Administrasi Negara nomor 14 tahun 2022, kemudian keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022, kemudian peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2017 pasal 34 ayat 4, dan yang kemudian terakhir Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 63 ayat 4. Dikasih penjelasan sedikit tentang balita stunting itu termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Berikutnya, pada kondisi saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Prevalensi stunting yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 27,6%. Ini berdasarkan data Riskesdas. Terus, apa dampak yang terjadi? Yaitu jika masalah stunting ini dibiarkan terjadi, maka angka prevalensi stunting akan semakin meningkat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan itu sendiri. Berikutnya, kondisi yang diharapkan yaitu tujuan pembangunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dikenal dengan The Sustainable Development Goals atau SDGs, yang salah satu tujuannya berupa penurunan stunting dan wasting pada balita di seluruh dunia, serta merupakan target internasional pada tahun 2030. Adapun tugas dan fungsi jabatan nutritioners pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasi yang saya angkat, yaitu mengumpulkan data, pengumpulan data anak balita Gumil untuk pemberian makanan tambahan. Yang kedua, mengumpulkan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi, makanan dan dietetik. Yang ketiga, menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi. Berikut adapun tujuan aktualisasi. Yang pertama yaitu membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart ASN. Yang kedua, terwujudnya pencapaian penurunan prevalensi angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tinangku Utara. Berikut ada manfaat aktualisasi. Pertama, bagi Puskesmas Tinangku Utara, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keamanan intervensi gizi di Puskesmas Tinangku Utara. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah daerah Banggai Kepulauan, yaitu membentuk karakter ASN yang memiliki integritas tinggi, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan pemahaman tentang nilai dasar berakhlak sebagai landasan dalam menjalankan profesi di tempat kerja. Kemudian yang terakhir bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan mutu pelayanan di Puskesmas Tinangku Utara. Lanjut bab 2. Untuk identifikasi isunya, yang pertama yaitu belum optimalnya konseling dan penyuluhan gizi di wilayah kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangku Utara. Yang kedua,
belum optimalnya intervensi gizi pada balita stunting, wasit, dan underweight di wilayah kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangkuk Utara. Dan yang ketiga, belum efektifnya tempat penyimpanan PMT balita dan bumil di UPTD Kesehatan Puskesmas Tinangkuk Utara. Kemudian analisis isu metode APKL, yaitu aktual problematik kehalayakan dan layak. Yang memenuhi syarat itu hanya ada 2, yaitu belum optimalnya pemantauan penggunaan penyuluhan gizi, dan yang kedua belum optimal intervensi gizi. Itu yang memenuhi syarat. Terus lanjut ke analisis kualitas isu menggunakan metode USD, urgency, seriousness, dan growth. Dan yang peringkat 1 itu tentang belum optimalnya konseling gizi dan penyuluhan gizi. Adapun identifikasi penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Bisa dilihat penyebab dan efeknya, yaitu jika penyebabnya tersebut maka akan mengakibatkan peningkatan prevalensi angka kejadian stunting pada balita. Pemecahan masalahnya, penyebab masalah yang pertama, ya oke Pak. Rencana kegiatan aktualisasi, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, tahapan kegiatannya bisa dilihat outputnya dengan keterkaitannya dengan nilai dasar berakhlak. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas mentor, nilai dasar berakhlaknya akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melakukan koordinasi dengan dokter, nilai dasar berakhlaknya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian melakukan koordinasi dengan program gizi dan membuat pre-post test. Nilai dasar berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah daerah, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Penguatan nilai OPD-nya, yaitu kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, loyal, kompeten, dan kolaboratif. Coba dibuka videonya Bu, kayaknya bagusan signalnya sudah. Oh iya Pak. Lanjut. Ya. Lanjut kegiatan kedua. Iya Pak. Yang kegiatan kedua yaitu membuat media informasi berbasis digital. Tahapan kegiatannya juga sub kegiatannya ada 3, yaitu mengumpulkan dan merangkum bahan informasi, membuat dan mendesain media informasi, dan yang ketiga penginputan data gizi, kuesioner, dan inform consent. Outputnya pada masing-masing bisa dilihat. Terus nilai dasarnya yaitu akuntabel, kompeten, adaptif pada saat mengumpulkan dan merangkum bahan informasi, membuat dan mendesain media informasi. Nilai dasar berakhlaknya yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Penginputan data gizi, nilai dasar berakhlaknya presentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah daerah setempat sama dengan yang sebelumnya, yaitu misi nomor 2, penguatan nilai OPD-nya, kegiatan menguatkan nilai akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang gizi seimbang pada ibu balita di Posyandu. Adapun sub kegiatannya yaitu mendistribusikan media informasi edukasi tentang gizi kepada ibu balita. Yang kedua, menjelaskan isi, maksud, dan tujuan dari media informasi yang diberikan. Yang ketiga, membagikan kuesioner dan inform consent kepada ibu balita. Outputnya yaitu terdistribusinya media informasi gizi, tercatat hasil ukur dari informasi tersebut, media informasi tersebut, terukurnya pengetahuan ibu balita. Terus nilai dasar, kaitan nilai dasar berakhlaknya juga dapat dilihat. Kemudian adapun kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah daerah juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu nomor 2. Penguatan nilai OPD yaitu kegiatan
yaitu kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun juga yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan konseling dan penyuluhan. Untuk outputnya pada penginputan data setelah sosialisasi ini masih salah, Pak. Masih keliru, Pak. Mohon maaf. Nah, Iya. Yang ini, Pak, outputnya. Subkegiatannya ada 3. Di subkegiatan melakukan ini masih keliru, Pak. Penginputan isinya atau inputnya data. Iya. Inputan data sosialisasi ya. Oke. Iya. Dan yang terakhir jadwal tentatif. Mohon maaf juga Pak, masih saya kasih per minggu soalnya belum sempat bikin yang per hari. Dipindahkan dari Word ke sini Pak. Sudah Pak. Begitu saja Pak. Oke. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Pas itu waktunya 10 menit ya. Jadi mulai dari awal coba. Judulnya optimalisasi penyuluhan dan konseling gizi berbasis digital kualitas stunting di Posyandu. Oke, lanjut. Lanjut slide yang ketiga. Yang ketiga, slide ketiga. Kegiatan. Nah, ini kebalik, Bu. Oh. Yang slide ketiga. Enggak, di atasnya. Nah, ini yang kebekalan 14 ini di bawah. Undang-undang nomor 5-nya yang di atas. Oh, iya Pak. Iya, Undang-undang 5, peraturan pemerintah, kebekalan 13, kebekalan 14. Dibalik ya. Iya Pak. Ya, karena dari besar dulu ke kecil gitu. Lanjut, slide berikutnya. Lanjut, sudah Bu. Lanjut Pak. Berikutnya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini boleh dibaca, boleh tidak ya. Manfaat aktualisasi bagi Kismas, bagi Pemda Bantul, dan bagi masyarakat. Cukup itu saja. Lanjut. Nah, ini identifikasi isu dibaca yang terkait dengan aktualisasinya kita. Nggak usah dibaca. Baik, Pak. Teman-teman. Ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu yang dibaca saja dari identifikasi isu yang dominan yang nomor 2. Gitu ya. Misalnya begitu. Lanjut. Lanjut. Oke, tadi dijelaskan ini ya. Yang dominan ini boleh dijelaskan. Lanjut. Lanjut setelah fishbone. Nah, ini enggak usah dibaca. Langsung ke kegiatan. Nah, tadi sudah betul nih, dari tahapan langsung ke nilai dasar, manajemen ASN. Yang lain cukup disebutkan terdapat kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasi. Yang dibacakan cukup tahapan kegiatan, nilai berakhlak, dan kedudukan dan peran. Terus mana yang dijelaskan secara lengkap? Coba.
Nanti di kegiatan intinya yang mana yang mau dijelaskan secara lengkap? Bu Farah pilih yang mana? Yang ini Pak, Coba yang kegiatan penyuluhan, kegiatan inti. Coba membuat media, melakukan sosialisasi. Ini coba Ibu Farah jelaskan secara detail, menjelaskan isi, maksud, dan tujuan dari media informasi yang diberikan terkait dengan coba jelaskan. Ya Pak, menjelaskan isi, maksud, dan tujuan dari media informasi yang diberikan itu kayak kan kita memberikan leaflet, poster, dan video bahan tayang seperti itu kepada ibu balita yang berada di posyandu tersebut, Pak. Maksudnya itu orientasi mereka pelayanan. Iya, mereka tidak membaca sendiri, Iya, Pak. kalau akuntabel. Saya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab kalau misal mereka belum paham dengan apa maksud dari leaflet tersebut, bisa mereka bertanya kembali, Pak. Seperti itu. Kompeten. Kalau untuk kompeten, ibu-ibu tersebut juga bisa. Kenapa, Pak? Ya, dalam menjelaskan isi, maksud, tujuan, Ya. mereka harus kompeten dalam menjelaskan ya sosialisasi. Jadi gini ya, ada untuk ada semuanya kan di dalam presentasi kita dituntut untuk menjelaskan secara detail dari salah satu tahapan kegiatan, misalnya dipilih kegiatan intinya kegiatan 3. Nah, kemudian saya pilih tahapan kedua, ya, untuk menjelaskan keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Ya. Nah, ini kan menjelaskan, ini melakukan sosialisasi, ya. Isi, maksud, tujuan, dan media informasi yang diberikan. Berorientasi pelayanan, ya, saya berorientasi pelayanan di dalam sosialisasi tentang gizi supaya ibu balita ini paham dengan gizi. Akuntabel, ya, saya bertanggung jawab dengan bahan yang saya buat, ya, sehingga ibu balita ini paham. Kompeten di dalam membuat bahan sosialisasi, tentunya saya harus punya kompetensi di situ karena saya orang gizi, sehingga saya harus kompeten di dalam menyampaikan informasi. Loyal, saya menyampaikan ini sesuai dengan, menjelaskan ini sesuai dengan itu ada dengan pasien, dengan Pak, mohon maaf Pak, suaranya Bapak putus. Tidak jelas, Pak. Iya. Oke. Adaptif ya. Adaptif, saya beradaptasi dengan ibu balita, dengan tim medis, dengan posyandu dan sebagainya. Ya, kemudian harmonis. Ya.
Oke, mohon maaf ganti perangkat. Putus-putus yang tadi ya. Sudah didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi juga saya jelaskan sama Ibu Rilan tadi, ada bahasa-bahasa operasional sesuai dengan tahapan kegiatannya ya. Kolaboratif, saya harus berkolaboratif dengan Ibu Galita, dengan pasien kalau Bapak Ibu ya, kemudian dengan tim medis itu sendiri, dan dengan aparat desa, kader posyandu dan sebagainya. Nah, di dalam kegiatan inti. Jadi nanti Bapak dan Ibu memilih salah satu tahapan yang familiar dengan substansinya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu enak menjelaskannya. Ya. Di mana poin yang paling tentunya kalau kegiatannya kegiatan inti di tahapan keberapa yang paling familiar bagi saya. Saya berharap adik-adik pilih yang substansinya sehingga menjelaskannya itu enak, mengalir karena sesuatu yang dikerjakan hari-hari. Ya, contohnya aja misalnya sosialisasi atau edukasi, hubungannya dengan orientasi pelayanan, saya memberikan edukasi ini tujuannya untuk pelayanan pasien, gitu ya. Nah, kemudian ke akuntabel, saya menginput data ini tidak abal-abal, gitu ya. Sesuatu data yang akurat, bertanggung jawab. Nah, kemudian berakhlak ya, akuntabel, kompeten, ya membuat materi untuk sosialisasi kan harus kompeten. Ya, itu. Kemudian habis kompeten apa? Berakhlak. Loyal ya. Loyal itu cenderung ke SOP itu ya, aturan. Sesuai aturan yang ada, sesuai koridor pimpinan, sesuai dengan petunjuk pimpinan. Itu loyal ya. Saya harus loyal dengan arahan pimpinan dan aturan yang ada di dalam menyampaikan informasi ini. Nah, kemudian loyal adaptif ya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, tidak membedakan gitu, kolaboratif dan ini kerjasama ya, tim antar berbagai stakeholder yang ada. Ya seperti itulah, pasti adik-adik diukur ya, pemahaman adik-adik itu diukur dari situ. Nggak mungkin semua kita jelaskan detail, tapi salah satu tahapan itu sudah mencerminkan kita bahwa kita paham. Ya. Kan itu apa? Bisa dirasakan gitu ya. Saya sebagai coach, penguji itu sama biasanya. Oh ini paham, ini kurang dikit gitu ya. Ini belum paham gitu, bisa dirasakan oleh kita yang mendengarkan. Ya, saya berharap adik-adik sudah mempersiapkan itu ya, salah satu untuk menjelaskan secara detail. Oke, kita lanjut lagi ya. Sesuai ke Pak Ibnu ya. Habis Pak Ibnu, Pak Anpi ya. Saya kemarin agak terlupakan ini Pak Anpi ini karena keluar masuk Zoom. Yang teman-teman keluar masuk Zoom itu Pak Anpi, Pak Anfridus. Jadi saya lupa. Saya pikir sudah saya bimbing, ternyata untung diingatkan Pak Anpi, diingatkan Pak saya belum gitu ya. Oh iya, ketinggalan ini satu ini gitu ya. Kalau nggak diingatkan di Japri saya nggak koreksi itu. Tapi sudah saya feedback semua kok, teman-teman Bu Nindi, Pak Anfrido sudah semua. Oke, silakan Pak Ibnu. Baik Pak, ini share screen bentar.
Ini lagi. Bentar, Pak. Susah sekali laptop ini, laptop banyak. Ya virus. Dibuka dulu Pak, baru masuk share screen filenya. Filenya dibuka, ini keluar dulu dari ini, stop share dulu. Nah, dibuka dulu filenya. Tapi kok beda dengan yang di Zoom ini fotonya? Ya, Pak Ibnu, Iya, Pak, sebentar. fotonya kok beda? Kita stop Zoom share. Ya, Lagi. ada stop warna putih merah itu. Tulisannya stop share. Nah, nanti kalau mau ujian disiapkan memang loh, anunya. Cari jaringan yang paling bagus. Kalau ujian harus cepat apa-apanya, karena waktunya dibatasi. Kenapa Pak Ibnu? Ini, Pak, Susah. Yang di saya saja Pak. Tidak mau Lama dia. yang di Tidak mau Bapak. dia, Pak. Ini. Sudah, ini saja. Silakan Pak Ibnu. Mau kembali ke Zoom-nya ini. Tidak mau ke sini. Sudah, ini saja yang dari saya. Silakan. Iya, Pak. Bapak Ibu kelihatan di layar PowerPoint yang Kelihatan, saya. Pak. Sudah bisa, Pak. Coba dikasih anu. Oh, di laptopnya Pak Ibnu enggak kelihatan. Coba saya yang share screen. Ketawa, teman-teman ini pada ketawa. Bisa nih, ya, sudah. Mantap. Silakan. Kita orang. Silakan Pak Ibnu. Pak Ibnu, ayo agak cepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan seminar aktualisasi yang berjudul optimalisasi pemeriksaan TB di Laboratorium Puskesmas Sabang. Latar belakang yang saya ambil dari judul saya tadi, itu yang pertama kondisi saat ini di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 terdapat 263 kasus. Sedangkan di Puskesmas Sabang itu untuk tahun ini dari Januari sampai Mei terdapat 17 kasus untuk sementara saat ini. Dampak yang terjadi jika masalah ini tidak teratasi, maka kasus TBC akan terus meningkat dan tidak terkendali. Kondisi yang diharapkan, pemerintah Indonesia mengharapkan menghilangkan TB paru pada tahun 2035 mencapai Indonesia bebas TB paru. Tujuan aktualisasi itu ada dua, sebagai bentuk pencapaian pelayanan mutu TB
di Puskesmas Sabang. Yang kedua, untuk mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan peran ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Manfaat aktualisasi itu untuk bagi puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan, bagi Pemda Bangkep itu untuk memberikan kontribusi terhadap visi misi daerah Kabupaten Banggai, untuk bagi masyarakat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di puskesmas. Identifikasi isi itu yang saya ambil. Yang pertama, belum optimalnya pemeriksaan Yang dominan saja yang Ya. dibaca. itu yang A, belum optimalnya pemeriksaan TB di laboratorium Puskesmas Sabang. Ini tabel APKL-nya, isu yang paling dominan itu belum optimalnya pemeriksaan TB di laboratorium Puskesmas Sabang. Ini fishbone-nya Ya, oke. dari terus sampai efek. Ini dijelaskan semua, Pak. Iya, Bapak presentasi kan ini seolah-olah simulasi. Menggunakan metode kurangnya kolaborasi antara instansi penyedia alat sama instansi pelaksana. Untuk fasilitas, masih banyak alat-alat dan bahan yang belum ada untuk digunakan di laboratorium. Untuk kulturnya, kurangnya perhatian dari pusat karena tempat kerja itu masih daerah terpencil. Sama sulitnya kolaborasi antara pihak instansi, penyedia fasilitas sama masyarakat. Itu efeknya bisa banyak parameter untuk pemeriksaan laboratorium yang belum bisa dilakukan, terutama pemeriksaan TB di puskesmas. Pemecah masalahnya ini ada 3. Ini tahap kegiatan yang pertama. Itu tahap Ya, kegiatan pertama tahapannya 1, 2, 3. Nilai berakhlaknya 1. Ya, lanjut silakan. mencari referensi. Oh, ini yang pertama. Ya, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan dokter, sama melakukan koordinasi dengan pemegang program TB. Nilainya? Nilai berakhlaknya itu akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif untuk yang melakukan kontribusi dengan kepala puskesmas. Untuk koordinasi dengan dokter, nilai berakhlaknya itu orientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Untuk dengan pemegang program, nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kontribusi visi misi Pemda itu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Ya, langsung ke agenda 3 saja, manajemen. Ya, kontribusi terhadap kedudukan dan peran, manajemen ASN, dan smart ASN. Lanjut, Pak. Lanjut. Kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu mencari referensi untuk membuat leaflet. Outputnya mendapatkan referensi yang valid. Nilai berakhlak itu akuntabel dengan kompeten. Jadi ini kalau
Ya, kalau ini harus 3 Pak, nggak boleh cuma 2, ditambahkan 1, Oh minimal iya, ini 3. lupa ada 3 memang. Sama adaptif. Oke, lanjut. Untuk kedua itu mendesain leafletnya itu berorientasi pelayanan, nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, sama kolaboratif. Kemudian mencetak leafletnya itu nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan akuntabel, sama kompeten dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi itu sama yang kayak yang kedua tadi. Kemudian nilai OPD-nya kegiatan menguatkan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Cukup Kemudian, mungkin Pak, ya cukup lah. Ya. Jadi gini Pak, kalau kegiatan 3 misalnya membuat SOP pemeriksaan TB laboratorium. Tahapannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, konsisten. Tahapan kedua pengambilan sampel terkait dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Pada tahapan ketiga menganalisis hasil kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Terkait dengan agenda kedudukan dan peran ASN adalah manajemen dan smart ASN. Begitu. Ini kontribusi dengan penguatan OPD, output tidak usah dibaca lagi. Ya, lanjut yang kegiatan keempat. Kegiatan keempat belum sempat saya kasih masuk, Pak. Baru Oke. sampai yang ketiga. Oke, begitu Pak. Terus yang mau dijelaskan secara lengkap yang mana? Yang secara lengkap yang ini. Membuat SOP. Tidak membuat SOP itu, coba ini membuat SOP yang mana yang mau dijelaskan secara lengkap nilai-nilai berakhlaknya. Oh, membuat SOP itu pengambilan sampel. Tahapan pengambilan sampel kan ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif. Coba Pak Ibnu jelaskan kenapa berorientasi pelayanan. Untuk pengambilan sampel terduga, oh iya, berorientasi pelayanan karena ini mengoptimalkan sistem pelayanan yang karena memberikan data yang lebih akurat kan? Ya, sistem pelayanan karena akuntabel itu melakukan pengambilan dengan penuh tanggung jawab dengan memberikan data yang sebenarnya. Melakukan pengambilan sampel dengan penuh tanggung jawab dan memberikan hasil yang sebenarnya ya, nggak dikarang-karang. Ya, dengan memberikan hasil yang valid. Valid. Kompeten. Sama pengambilan sampel. Orang mengambil sampel itu harus kompeten. Iya. Untuk kalau mengambil kompeten itu menjalankan tugas pengambilan sampel dengan memberikan informasi yang valid untuk dalam pengambilan sampel. Ya, dalam pengambilan sampel harus kompeten, harus tahu tata caranya, prosedurnya, mekanismenya. Kalau tata caranya salah, hasilnya salah. Dan sampel yang kompeten berarti. Oke, kolaboratif. Kolaboratif itu melakukan kerjasama yang baik. Dengan siapa? Dengan pasien. Selain pasien? Dengan sesama apa? Tim medis. Oke, jadi teman-teman harus dipelajari memang untuk menjelaskan dari salah satu tahapan ini
nanti di ujian itu enggak boleh putus-putus ya, harus mengalir gitu ya. Di situ akan salah satu indikator kita itu paham atau tidak gitu. Sebetulnya adik-adik itu sudah melakukan hari-hari pekerjaan ini ya, cuman tinggal dilatih aja untuk memberikan narasi yang baik, untuk dijelaskan, memberikan informasi yang baik kepada orang lain. Ya, itu saja. Ya sebetulnya kalau boleh dibilang adik-adik lebih tahu dibanding saya soal substansinya. Dua hal ya yang dijelaskan di rancangan itu, bagaimana memberikan keterkaitan antara nilai berakhlak dengan tahapan salah satunya, dan bagaimana kita menjelaskan substansinya. Adik-adik kan nanti menceritakan apa yang akan dilakukan di lapangan selama sebulan itu ini gitu. Harus jelas ya. Nanti habis ini saya gini Pak, setelah ini saya buat ini, setelah ini saya buat ini gitu. Itu sebetulnya rancangan ini menceritakan apa yang akan dilakukan di lapangan di tempat kerja. Ya, oke. Oke Pak Ibnu, di stop share. Iya, silakan Pak Andri. Iya. Bagi teman-teman yang tidak sempat presentasi, nanti saya beri feedback ya. Saya lihat PowerPoint-nya, kemudian saya berikan feedback ke teman-teman masing-masing. Suaranya belum kedengaran. mute. Ya, masih ke mute. Ke unmute. Diklik itu loh Pak, mute-nya. Suara di bawah. Mute yang kiri bawah itu, ujung sound itu. Masih kecentang itu Bapak, masih merah. Baik. Rancangan aturan saya itu dengan judul optimalisasi pengelolaan. Di slide show dulu Pak. Oh, Di full kan. tadi full kan. Aduh. Yang mangkok ini loh diklik. Ini. Oke. Belum Pak. Belum? Di slide show itu yang dibesarkan itu loh. Tidak tahu tuh. Tahu Pak. Yang mana? Harus siap. Kanan bawah, kanan yang kayak gambar gelas begitu ya. Yang mana galas? Di bawah. Sound ada tulisannya mute itu. Slide show. Iya. Oh iya mangkok itu. Ya. Sorry. Tujuan umum aktualisasi itu ya penulis harapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak. Ya, ini analisis itu saya ada 3, tapi yang utama itu di mengatur penyimpanan obat. Yang analisis isu yang saya itu metode APKL. Itu lanjut. Yang APKL tersebut yang peringkat pertama itu adalah opsinya pelabelan persediaan obat berdasarkan pelabelan LASA. Yang peringkat pertama, dan yang ketiga itu berdasarkan identifikasi penyebab masalah itu terbagi atas 4, yaitu surrounding, sistem, skill, dan supplier. Di sini ada beberapa poin-poin yang akibat terjadinya isu tersebut di median error. Ini diagram fishbone-nya itu proses penggunaan obat yang tidak tepat hingga terjadi median error.
Yang ke kegiatan saya dalam aktualisasi tersebut itu ada 6. Yang pertama konsultasi kepada kepala puskesmas. Yang kedua itu membuat SOP penyimpanan obat. Yang ketiga itu membuat label. Yang keempat melakukan sosialisasi dengan petugas apotik. Yang kelima itu menyusun obat dengan pemberian stiker atau label penandaan obat LASA. Yang terakhir itu mengevaluasi penerapan penanda LASA. Yang pertama dalam kegiatan pertama itu konsultasi kepada mentor. Itu ada 4 kegiatan. Yang pertama itu menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua itu membahas rencana kegiatan. Yang ketiga itu memohon bimbingan arahan. Yang keempat itu memohon izin. Dalam 4 kegiatan tersebut termasuk nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama itu berorientasi pelayanan, 2 harmonis, 3 akuntabel, 4 kompeten, yang kelima itu kolaboratif. Yang di situ langsung saya tulis jadwalnya. Jadwal itu dimulai pada tanggal 23 sampai 25 Juni. Yang kedua itu dalam kegiatan kedua itu membuat SOP. Yang pertama itu mencari literatur pembuatan SOP. Yang kedua itu menyusun draft SOP. Yang ketiga itu melapor hasil SOP. Yang keempat mencetak SOP. Nilai yang terkandung di dalamnya itu kompeten, akuntabel, dan agregatif. Ya, mana yang dijelaskan nanti? Yang mana yang mau kelima, dijelaskan? Pak. Yang kelima. Dan kegiatan yang kelima, Pak. Yang ketiga itu membuat label. Ya, kegiatannya itu ada 5 kegiatan: membuat label, mengidentifikasi obat, menyiapkan alat dan bahan, mendesain label, dan mencetak label. Yang termasuk di dalam itu komponen, harmonis, adaptif, berorientasi pelayanan. Yang keempat itu melakukan sosialisasi. Yang pertama mengundang petugas. Yang kedua itu melakukan sosialisasi. Yang ketiga ini praktek memberikan label. Yang kelima itu menyusun dan memberikan label. Itu yang pertama itu berarti pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan menjadi di sini dalam menyusun label tersebut kita diberikan kesempatan untuk bersifat ramah dalam melakukan pelabelan. Yang kedua itu akuntabel itu bertanggung jawab dalam melakukan tugas dalam pemberian label. Yang ketiga itu harmonis, itu saling peduli dan menghargai perbedaan saat memberikan pelabelan sesama teman medis. Yang keempat loyal, itu mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan. Oke. Yang keenam itu mengevaluasi penerapan dalam kegiatan tersebut. Itu satu itu memberikan susunan obat yang telah diberi stiker. Yang kedua itu melakukan evaluasi kegiatan. Yang ketiga itu membuat kesimpulan. Yang termasuk di dalamnya itu berorientasi pelayanan 18 sampai 23 Juli. Terima kasih, Pak. Schedule-nya belum ditayangkan ya? Iya, Pak. Coba dari yang pertama, yang halaman 1. Bagaimana ini setasaan ini, Pak? Tunggu. Oke, Pak. Optimalisasi pengelolaan obat LASA. Iya, nggak usah pakai optimalisasi, Pak. Pengelolaan obat LASA saja. Oh iya, Pak. Untuk menghindari medical error. Melalui pelabelan, Pak. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, lanjut. Ada tadi yang nggak pas tadi. Manfaat, lanjut. Ya, yang manfaat tadi nggak usah dinarasikan. Dibilang aja.
instansi masyarakat dan penulis, itu saja. Yang nomor 4, tupoksi asisten apoteker. Ini mana yang paling kena? Semua kena. Semua kenal Pak. Oke, lanjut yang slide 5. Definisi. Ya, yang ini yang dibacakan yang misi yang terkait. Lanjut. Ya, ini tidak usah dibacakan lagi. Lanjut. Cukup disebutkan saja. Ya, analisis isu. Lanjut. Ini analisis dampak isu ini tidak usah. Oh. Dihilangkan saja, bukan dampak isu ini. Kan sudah ini. Analisis APKL ini bukan dampak isu, Pak. Pak, bukan analisis dampak itu baru dalam menggunakan analisis APKL, Pak. Enggak. Ya. Ini diganti APKL. Oh, ganti APKL saya, Pak. Oh, iya. Tapi nggak perlu menurut saya, kan slide 7 sudah ada. Ya, kalau Bapak mau sebutkan ini yang slide ini jadi slide 7. Slide 7 jadi slide 8 dibalik. Tapi ini judulnya analisis APKL itu memberikan pemahaman aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Habis itu baru analisis yang slide 7 ini, yang biru ini. Ya, dibalik. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini apa lagi? Identifikasi isu. Belum optimalnya pelabelan itu maksudnya yang di APKL tersebut. Oh, ini identifikasi isu. Oh ya, sudah, betul kalau gitu. Lanjut, nggak usah dibalik kalau gitu. Ini ada analisis isu. Ini yang nomor 10 apa ini? Nomor 10 ini berdasarkan hasil penetapan isu menggunakan metode APKL, Pak. Yang belum nggak usah, ini dihapus saja. Oh, ya Pak. Lanjut, nomor 11. Identifikasi penyebab masalah, Pak. Iya, lanjut. Fishbone ini. Iya, Pak. Proses penggunaan obat yang tidak. Lanjut. Kegiatannya, lanjut. Di kegiatan, nah ini tanggal enggak usah, Pak. Oh iya, Pak. Baru rencana, nanti di schedule-nya yang di halaman terakhir. Itu diganti manajemen ASN atau smart ASN, yang tanggal itu. Iya, Pak. Ya, ya oke. Ya. Cukup, Pak. Waktunya tinggal 1 menit nih. Di stop. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya ya. Semuanya harus dicoba di rumah ya. Bagi yang sudah atau yang belum, waktunya 10 menit. Ya, teman-teman yang belum sempat presentasi nanti saya beri feedback. Saya ambil dari Kolabjar, apa-apa yang perlu ditekankan di situ, ditajamkan. Iya, Pak. Ya, oke. Terus nanti saya juga ambil yang di Kolabjar itu, PowerPoint-nya, kan nanti store ke penguji ya, rancangannya itu. Ya. Kalau yang fix sudah fix sekali, di WA saja saya ya. Sudah fix, yang sudah mau dipresentasikan besoknya, ya malam itu saya lihat memang, gitu ya. Atau malam minggu lah ya, hari Minggu sudah, itu berarti hari Sabtu sudah di-upload di Kolabjar ya, untuk iya, penguji. Pak. Ya. Supaya Bapak bisa kasih masukan dulu sebelum ini ujian. Iya, oke. Oke, tapi kalau nggak ada perubahan saya ambil di Kolabjar saja ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan insya Allah kita sudah selesai, Pak De? Aman? Sebenarnya masih mau bertanya, Pak, tapi saya selesai waktu. Saya khawatir Pak Fasilitator dan Ibu Fasilitator kita ada jadwal di kelas lain. Jadi kita coba konfirmasi dulu untuk kesiapan untuk dari fasilitator gimana ini. Pak De Amin? Aman? Kalau dikasih tambah jam, saya tambah.
Ya, saya tambah saja, saya tambah sedikit lagi. Oke. Setengah. Pak Yamin Saya tambah? sudah selesai, Pak Ahmad. Oh, baik. Bu Isna boleh. Pak Yamin, Bu Vivi, Mamatin, tambah. Mamatin sudah tidak ada. Nah, Mamatin masih ada. Iya. Kalau saya tidak menambah, saya nanti tambah khusus. Saya akan bikin Zoom khusus untuk teman-teman yang akan uji coba presentasi. Saya tidak punya yang khusus ini. Saya punya yang khusus. Masak ini, lupa masak. Ya ada masalah. Saya akan tambah, tapi yang Zoom gratis. Ya, oke. Saya sudah tadi sudah selesai juga saya intinya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin kita japri saja di WA ya. Siapa yang ingin mau ini membuat Zoom khusus dan pakai Zoom gratis saja. Bisa individu atau bareng-bareng, terserah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya tambahkan dulu breakout room. Oke, saya jadi kami yang ini live ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Seperti tadi, siapa yang mau Zoom boleh WA di grup. Baik. Terima kasih Mamatin. Silakan Bu Isna untuk live. Yang teman-teman ini kelompok jangan dulu ya. Saya buatkan dulu dia punya. Ya, makasih Ustaz. Izin live. Iya. Endang, so boleh ditutup web Endang. Oh, saya belum mood. Gimana Bu Vivi? Tutup baik-baik sudah. Pakai tes. Oke, semua ke ruangan dulu saya. Mau lanjut sedikit ya. Oke. Nambah sebentar ya, Pak Isman. Mohon maaf, nambah waktunya Pak Isman. Iya, silakan Pak De. Ya, setengah jam lah ya. Ya Pak De. Ya. Ini dikasih waktu 1 jam lebih loh. Ya nggak apa-apa sih kalau dibolehkan gitu ya. Kan bimbingan terakhir. Kalau gitu ditayangkan teman-teman supaya cepat, nggak usah dipresentasikan, nanti saya yang memberikan koreksi ya. Ibu Siti dulu ya, berdasarkan Ibu Siti, Bu Desi, baru Pak Donald, baru Bu Nindi ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Mulai judul di atas. Kasih naik ke atas Bu Siti. Iya Pak. Lagi nggak mau ya? Sudah ini Pak. Oh, di laptopku langsung tahapan kegiatan. Oh. Tunggu Pak, saya kembali. Kelihatan? Ya udah, oke. Meningkatkan
pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Lanjut, latar selain nggak bisa gerak. Sebentar. Oke, ini kalau latar belakangnya agak rapat ini. Jadi persentase ini ya, rendahnya pengetahuan ibu meningkatkan. Oke. Kegiatan perencanaan, ini sudah bagus ini kegiatannya, ada tahapan, ada ini. Tapi ditambahkan manajemen dan SMART-nya ya. Iya, Pak. Di sudut. Jadi ini dikasih naik-naik dikit. Ini dikasih naik-naik. Baru yang di bawah di sini ditulis manajemen kah atau SMART, ya. Ya. Ininya kasih naik-naik kan? Ya. Menyiapkan alat bahan, melaksanakan penyuluhan. 4. Melakukan pengolahan data hasil pelaporan. Oke. Mana yang dijelaskan secara lengkap? Saya yang mendengar. nomor 3, Pak. 3. Tahapan yang keberapa? Yang ini melaksanakan penyuluhan. Oke, silakan. Terima kasih. Di sini melaksanakan penyuluhan ada 4, membagikan kuesioner pretest, membagikan leaflet, melaksanakan penyuluhan, dan maaf yang keempat ini membagikan kuesioner post-test, Pak. Salah ketik. Ya. Yang melaksanakan penyuluhan. Untuk melaksanakan penyuluhan di sini ada berorientasi pelayanan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menambah pengetahuan. Di sini saya melaksanakan penyuluhan di mana agar ibu hamil dapat menambah pengetahuannya dari sebelumnya tidak mengerti tentang tanda-tanda bahaya. Setelah dijelaskan, ibu hamil nanti akan mengerti dan dapat mengetahui keadaan dirinya dalam keadaan hamil, apakah dalam keadaan sehat atau ada masalah lain. Okay. Untuk yang kompeten, yaitu membantu orang lain belajar dan dengan berbagai sarana yang ada. Di sini saya dituntut untuk kompeten, di mana saya harus bisa meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Saya harus lebih kompeten dalam melaksanakan penyuluhan berbagai materi yang bisa dipahami oleh ibu hamil. Okay. Harmonis yaitu saling menghargai apapun latar belakangnya. Di sini saya tidak memandang ibu hamil mana yang ingin saya lakukan penyuluhan. Entah dia bisa membaca atau dia tidak bisa membaca, di sini saya akan panggil sama-sama kita mendengarkan penjelasan yang saya bawakan melalui video gambar. Yeah. Yang terakhir adaptif. Di sini terus berinovasi, saya dituntut untuk menggunakan IT sesuai perkembangan zaman, di mana agar ibu hamil itu tidak merasa bosan ketika hanya saya melakukan penyuluhan dengan berbicara seperti ini. Jadi saya akan menampilkan video agar lebih menarik. Okay.
kepada ibu hamil. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik bisa seperti ini. Jadi ada kata bantunya. Ya, sehingga kita bicara nanti ya sekitar ini. Misalnya tadi Bu Siti bilang berorientasi pelayanan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menambah pengetahuan. Jadi saya ingin masyarakat itu tahu gitu ya tentang apa ini tadi judulnya? Pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Oh iya, tanda-tanda bahaya, supaya ibu-ibu itu tahu ya bagaimana tanda-tanda bahaya kehamilan itu. Saya harus melayani dia supaya dia tahu. Jadi ini kata bantu ini sangat perlu adik-adik untuk presentasi. Daripada adik-adik hanya tulisan pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif seperti Pak Anpi tadi. Nah, itu kalau presentasi agak sulit mengembangkan ini bahasa, tapi kalau sudah ada kata bantunya, enak kita menjelaskan. Dan ada kemungkinan di tahapan yang lain kita ditanya oleh penguji. Ya, misalnya ada yang ganjil-ganjil itu ditanya, kenapa bisa ini harmonis hubungannya dengan membagikan leaflet misalnya. Ya, jadi semua disiapkan, cuman yang kita presentasikan hanya salah satu mengingat waktu. Tapi sehingga saya meminta untuk satu tahapan inilah yang paling lengkap untuk dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Cuman tinggal nambahkan manajemen ASN ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini juga teman-teman, kalau dia nilainya sama, dia langsung jadi satu, pembagian kuesioner prioritas, pembagian leaflet, ininya jadi satu, karena sama antara membagikan kuesioner dengan membagikan leaflet ya, begitu kan Bu Siti? Iya Pak. Ya, karena nilai berakhlaknya sama, dijadikan satu, gitu. Pertimbangannya ini saya tahu pertimbangannya kenapa dijadikan satu. Iya Pak, supaya melaksanakan pengumuman dan yang lainnya itu sama, sehingga tampilannya lebih besar. Oke, cukup Bu Siti ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Kita lanjut ke Ibu Desi. Silakan Bu Desi. Mohon izin share screen. Oh, ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Ya, langsung saja ya Bu ya. Saya saja ya, supaya waktunya nuntut ya. Ya Pak ya. Oke. Di sini saya langsung menampilkan identifikasi isunya. Iya, boleh. Paling dominan yaitu dengan kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Bu Desi, ya, Pak. Ditambahkan itu visi misi. Oh iya Pak. Coba dari atas coba. Iya memang judul. Saya belum menambahkan Pak. Ya nanti ditambah ini judulnya mana? Di atas. Iya judulnya belum juga. Ya ini ditambahkan judul ya. Ya Pak ya. Ya, judulnya apa? Judulnya peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di RSUD Trikora Salakan. Oke, jadi visi misi latar belakang dulu, no? Ya Pak. Ya, habis itu yang visi saya mau misi. tanyakan tadi Pak. Oh ya. Terus visi misinya, ya. Baru tujuan dengan manfaat satu slide saja. Langsung analisis isu ini ya. Oke. Ini yang terpilih ini dijelaskan. Yang ketiga isu utamanya. Lanjut. Oke, ini juga dijelaskan. Karena kan saya ini sudah lihat di bab 2, ini dijelaskan semua. Ya, kedudukan keluarga dan seterusnya dari mennya ya, kurangnya pemahaman ibu ini dijelaskan semuanya.
Oke, lanjut. Gagasan pemecahannya yaitu peningkatan pengetahuan ibu tentang Oke, ya ini dibaca boleh dijelaskan. Lanjut. Rencana kegiatannya, yang pertama kegiatan pertama perencanaan kegiatan. Tahapannya menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Tahapan pertama keterkaitannya yaitu dengan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, nanti ini dipisahkan ya. Ya, Pak. Ya, jadi keterkaitan dengan nilai dasar ada berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal. Nah, kemudian manajemen dan smart ASN dibuat kalau ini loh kotak-kotak gitu loh ya. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian kalau boleh berorientasi pelayanan dikasih kata bantu yang seperti Ibu Siti tadi, supaya baik, memudahkan untuk menjelaskan. Ya, baik, Pak. Ya, ini. Oke, lanjut. Yang tahapan kedua, mendiskusikan dengan mentor terkait konsep rencana yang akan dilakukan. Oh, sorry ya. Berarti manajemennya ini kan hubungannya dengan kegiatan, bukan tahapan. Jadi manajemen ASN dan smart ASN ini tidak setiap Pak. Tidak setiap nanti akhir dari kegiatan, ya. Iya. Berarti hanya keterkaitan dengan kegiatannya saja, Pak, ya. Yang manajemen yang agenda 3. Oke. Kemudian yang tahapan ketiga minta surat persetujuan dari mentor. Ya, oke. Yang kegiatan kedua membuat media edukasi. Sini masih tahapan kegiatannya mencari bahan materi tentang ASI eksklusif. Yang kedua menyusun dan membuat desain poster. Yang ketiga membuat video. Di sini Pak saya sudah tidak membuat lagi leaflet karena saya sudah memasukkan membuat video. Oke. Karena itu supaya mencakup juga dengan smart ASN. Kemudian membuat tahapan kegiatan yang keempat mencetak poster, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala ruangan mengenai pemasangan poster di ruangan dan memasang poster di ruangan. Kemudian kegiatan ketiga membuat kuesioner. Oke, yang dijelaskan secara detail yang mana? Yang melakukan edukasi di kegiatan keempat, Pak. Oke, lanjut. Dan ketiga membuat kuesioner, tahapannya mencari bahan referensi, menyusun dan membuat kuesioner, mencetak kuesioner dan sudah. Yang berikut kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi. Dengan tahapan kegiatan melakukan pretest, di mana dengan dihubungkan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, di mana dalam melakukan pretest penulis bertanggung jawab dalam menyusun soal-soal pretest. Dan kompeten, yaitu di situ penulis juga dalam melakukan pretest, penulis harus kompeten, yaitu dengan menggunakan waktu, memaksimalkan waktu secara efektif dan efisien, dan loyal dalam melakukan pretest, membuat soal pretest. Di situ juga penulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menayangkan video dengan berorientasi pelayanan, maka di situ dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu dapat memahami akan kebutuhan yang mereka perlukan. Kemudian akuntabel, yaitu penulis bertanggung jawab dalam menayangkan video. Adaptif, yaitu penulis berinovasi dalam menayangkan video. Oke. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menjelaskan video kepada orang tua bayi, yaitu dengan menjelaskan video kepada orang tua bayi, penulis sudah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua bayi. Yang akuntabel, penulis bertanggung jawab dalam menjelaskan video. Kemudian harmonis, penulis dapat
Dengan menjelaskan video kepada orang tua bayi, penulis dapat menolong kepada orang tua bayi sehingga mereka mengerti tentang pemberian ASI eksklusif. Yang keempat, melakukan edukasi, tahapan kegiatan, melakukan post-test, yaitu akuntabel, penulis bertanggung jawab dalam melakukan post-test, harmonis, yaitu penulis tidak membeda-bedakan dalam melakukan post-test dengan hasil yang didapatkan. Loyal, penulis loyal itu sesuai aturan, no? Ya. Melakukan post-test sesuai aturannya. Aturan dan arahan dari mentor. Oke, lanjut ke ada ini schedule-nya enggak? Belum ada juga, Pak. Maaf. Oke, makasih Bu Desi, nanti diperbaiki PowerPoint-nya. Iya, Pak. Iya, baik. Ya, Terima kasih, dilengkapi Pak. ya, dilengkapi. Oke. Di stop. Ya, lanjut ke Pak Donald. Halo, Pak De. Iya. Ada kendala? Enggak, ini Pak Donald mau share. Oh, ada tadi permintaan help tadi masuk di room besar. Oh, iya. Izin Pak. Iya.